لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya rasanya agak beda kalau malam-malam. Punten, nanti kalau ada derdek-derdeknya ya saya mohon maaf karena ada hal yang membuat saya lumayan bergetar ngoten. Nggih. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapunten sekedap nggih. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita setiap Sabtu malam Minggu, Sabtu pekan kedua. InsyaAllah Sabtu malam kedua kita spesial mengaji sedikit-sedikit tentang akidah. Kita semuanya bisa istiqomah hadir di majelis ini. Kalau saya lihat dari pertemuan ke pertemuan itu semakin hari semakin banyak orangnya, banyak orang-orang baru, banyak yang semangat ngajinya itu Masya Allah sekali, perlu kita apresiasi. Kenapa demikian? Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertuang dalam sebuah kitab. Kembali saya ceritakan, saya itu pengagum kitab Ta'limul Muta'alim, itu dalamnya itu tidak ada habisnya untuk diceritakan gitu kan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu disebutkan bahwasanya ada Syekhul Imam Dhahiruddin rahimahullahu taala al-a'immatul ulama. Jadi Syekh Dhahiruddin itu disebut di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu a'immatul ulama. Apa a'immatul ulama? A'immatul ulama itu adalah pemimpin-pemimpinnya para ulama. Jadi saking top dewe istilah ini pun niku, ilmunya niku pun Masya Allah, dia itu sudah faqih. Bukan alim tapi faqih. Kalau alim itu hanya menguasai satu bidang keilmuan atau satu fan. Tapi kalau sudah faqih itu dia menguasai semuanya. Dari akidah, fikih, hadis, lain-lain macam-macam itu mereka kuasai. Lah itu Syekh Dhahiruddin itu pernah berkata, al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa immata fa ahya. Apa kata beliau? Al-jahiluna, orang-orang bodoh. Mohon maaf, orang yang bodoh tidak mau belajar. Famauta qabla mautihim, dia itu udah mati sebelum saatnya dia mati. Lalu kenapa demikian? Sekarang bisa kita bayangkan orang-orang yang dia bodoh, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari sesuatu hal, apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan hari ini tidak usah jauh-jauh, buku yang setiap hari kita pelajari, salah satunya buku akidah ini, itu dari siapa? Dari ulama-ulama terdahulu. Apakah ulama-ulama terdahulu itu orang bodoh? Bukan. Mereka orang-orang pintar, akhirnya menuliskan kitab, menuliskan karyanya sampai hari ini masih kita baca, walaupun orangnya sudah tidak ada. Nah itu bedanya al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa immatu fa ahya. Sedangkan orang-orang yang dia alim niku dakak pinter, punya semangat ngaji, punya semangat berilmu, punya semangat belajar, wa immatu fa ahya, walaupun dia sudah meninggal akan tetapi fa ahya, dia itu sebenarnya masih hidup. Yang hidup bukan raga jiwanya, tapi yang hidup adalah karya-karyanya yang hari ini masih bisa kita pergunakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, saya masih pengen muqaddimahi atau pembukaannya itu pakai motivasi dulu. Jadi biar kita ngaji itu juga ada semangatnya, ngaji itu juga ada hal yang bisa membuat kita itu terdorong untuk terus ngaji. Salah satunya Syekhul Islam Burhanuddin. Kalau Syekhul Islam Burhanuddin itu yang ngarang kitab Ta'limul Muta'alim. Karena sering saya sebut kitab Ta'limul Muta'alim, nanti kalau jenengan kepo, jenengan ingin tahu bisa search di Google, ada.
Bisa dilihat, bisa dibaca dengan sendirinya. Syekhul Islam Burhanuddin pernah berkata, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli, fa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun. Wa fil jahli, dan orang-orang yang dia dalam keadaan bodoh, qoblal mauti mautun li ahli, sebelum dia mati, betul-betul fisiknya itu mati, mautun li ahli, kehidupannya sudah mati. Karena ya orang bodoh itu tidak bisa manfaat apa-apa. Apa yang mau kita ambil dari orang yang belajar? Ada. Samuhum, dan jasadnya orang yang bodoh tadi, qoblal kuburun, sebelum dikubur ya udah di dalam kuburan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya, tidak ada yang bisa diambil. Nah itu semangat kita bahwasanya insya Allah yang hadir di dalam majelis ini karena kita sama-sama raf'ul jahli 'alan nafsi. Jadi bukan toh saya itu yang duduk di depan, saya yang lebih pintar daripada jenengan, juga bukan. Tapi kita sama-sama raf'ul jahli 'alan nafsi. Apa itu raf'ul jahli 'alan nafsi? Raf'ul jahli 'alan nasi itu mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita. Emang ada kita yang terlahir dalam keadaan sudah berilmu, bisa ngapa-ngapain? Tidak ada. Semua terlahir dengan tangisan, mewek menghadapi dunianya. Dari usia kecil dia belajar merangkak, berjalan sampai dewasa dia terus belajar. Makanya kalau menurut istifadahnya ulama-ulama Indonesia itu kalau mengibaratkan menuntut ilmu itu tolabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu ya minal mahdi, dari kita lahir ceprot dari rahim ibu kita ilal lahdi sampai kita masuk ke liang lahat, tidak ada berhentinya. Walaupun gelar saya sekarang, ngapunten, saya sedikit cerita. Kemarin itu saya sudah menyelesaikan pendidikan saya, jadi saya hanya tahadus binikmah gitu kan. Alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan saya, jadi gelar saya sekarang bertambah lumayan banyak. Jadi walaupun saya sudah gelar yang banyak, punya gelar banyak, bukan berarti saya sudah berhenti untuk belajar, bukan. Justru kewajiban saya untuk terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah saya pelajari itu lebih berat daripada jenengan. Nah itu motivasi kita agar kita selalu belajar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan, kalau kemarin itu kita sudah mempelajari makna la ilaha illallah. Maknanya itu ada al-isbat wan nafyu. Isbat itu menetapkan, nafyu itu betul-betul meniadakan. Lah nanti setelah kita mengetahui makna la ilaha illallah itu, an-nafyu wal isbat, itu ada konsekuensi yang harus kita ambil. Setiap orang muslim, siapapun orangnya, entah saya, jenengan, atau siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu punya konsekuensi. Setidaknya itu ada 7 konsekuensi yang harus dia lakukan. Tapi sebelum masuk ke 7 konsekuensi itu, saya mukodimahi pakai kejadian yang hari ini masih hangat-hangatnya. Apa itu? Kejadian tentang Palestina. Karena ini nanti nyambung. Sampai hari ini ditambah lagi kalau jenengan nyimak berita, entah sosial media, Facebook atau apapun itu, ditambah lagi di daerah kita, daerah Aceh itu kedatangan pengungsi dari Rohingya. Rohingya itu nasibnya juga hampir sama dengan orang-orang yang ada di Palestina. Mereka terusir, terjajah di daerah mereka sendiri. Dulu waktu saya mendapatkan rezeki dari Allah belajar di luar negeri, saya punya teman itu orang Fatani. Fatani itu daerah Thailand. Daerah Thailand, tapi dia itu Melayu Islam. Islamnya itu sangat kental sekali. Justru orang Thailand sebelum yang menguasai Thailand hari ini, ya dulu aslinya Thailand itu Melayu, masih satu rumpun dengan kita. Tapi karena tergusur, akhirnya Patani itu hanya menempati bagian kecil dari wilayah Thailand. Dan kalau mau ngurus satu di pusat kotanya, di Bangkok, itu susahnya Masya Allah. Itu yang cerita teman-teman saya sendiri, karena saya satu asrama, satu kamar sama orang-orang Patani, dan kita sering bertukar cerita. Nah, masuk ke pembahasan tentang Palestina sedikit mawon. Sebelum kita masuk, ngapunten, saya izin berdiri. Jadi kalau hari Sabtu saya menyampaikannya itu secara berdiri agar lebih jelas, agar lebih enak untuk dilihat. Palestina.
Palestina itu mulai terjajah sejak tahun kapan, Pak? Ini Palestina itu mulai terjajah oleh Yahudi Israel itu semenjak tahun 1948. Kalau boleh saya gambarkan peta Palestina itu, petanya ngeten. Nah, kira-kira gambaran sederhananya seperti ini, biar jenengan punya gambaran mana toh yang Masjidil Aqsa, mana yang Gaza. Ini dulu wilayah ini sebelum 1948 itu semua disebut Palestina, satu negara lengkap. Masuklah 1948, tragedi ini disebut dengan Yaumun Nukhbah. Ibu kotanya Israel ada yang tahu namanya apa? Seperti nama saya, Tel Aviv. Posisinya di mana? Tel Aviv itu berada di sini, dekat di pesisir pantai. Kalau mau kita petakan lebih jelas, sebelah baratnya Palestina itu negara Lebanon. Sebelah sini, kecil bagian sini itu masuk Suriah. Sebagian besar di sini, ini masuk wilayah Yordania. Di ujung sini Arab Saudi. Dan di sini berbatasan darat langsung dengan negara yang namanya Mesir. Hari ini yang terjadi genosida, pembasmian, yang menggunakan, kabar terakhirnya itu menggunakan bom fosfor. Mungkin di sini ada yang dokter atau calon dokter. Fosfor itu katanya sangat berbahaya untuk dalam paru-paru. Nanti kalau yang dokter atau calon dokter bisa membenarkan kalau saya salah. Jadi itu kalau di kulit luar bisa membakar, tapi kalau di dalam itu bisa membuat jantung berhenti berdetak. Hari ini, kemarin hari Jumat kemarin saya dapat kabar salah satu syekh kami yang ada di Palestina itu ibunya dan istrinya itu meninggal gara-gara kena bom fosfor. Lah, tapi daerah mana yang kena? Ini kan Palestina luas. Awalnya itu ibu kota Palestina itu di sini. Hari ini menjadi namanya Tel Aviv. Yang diserang hari ini adalah wilayah kecil bagian berarti kalau barat selatan, berbatasan langsung dengan namanya negara Mesir, ini disebut dengan Gaza atau Gaza. Nah, hari ini yang diserang tuh ini. Tepi barat. Kalau kita mendengar istilah tepi barat itu bagian sini. Nah, tepi barat itu letak yang namanya Masjidil Aqsa. Itu di wilayah tepi barat. Dulu semua ini masuknya Palestina. Tapi semenjak 1948 diusir, masuk melalui ibu kotanya Israel sekarang, Tel Aviv ini. Perjanjian antara tentara Yahudi dan Inggris menggusur rakyat Palestina. Sekarang lagi perang, kamu ngungsi dulu aja. Ternyata itu tipuan. Kamu ngungsi dulu aja, sampai sekarang mereka terusir. Hanya sebagian kecil berada di Gaza dan sebagian besarnya di tepi barat. Ini Baitul Maqdis di sini, Masjidil Aqsa ini sudah dikuasai Zionis Israel. Kita kalau masuk itu pengecekannya itu nih. Nah, masuk ini saja. Dulu kalau kita mengenal yang namanya ada di dalam Al-Quran, satu-satunya perempuan yang jadi nama surat siapa? Maryam. Sini aja. Maryam itu kamakola, beberapa ulama ada yang berpendapat disebut namanya dengan Maryam karena proses lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu ada di Baitul Maqdis ini. Ceritanya dulu, Maryam itu karena dia hamil di luar nikah, Masya Allah. Apa istilahnya? Hamil tapi tidak punya suami. Itu kan mungkin bagi kita sebuah aib gitu kan. Akhirnya ke belakang itu, intinya tempat untuk takmir atau pekakas masjid itu disebut dengan mihrab. Masjidil Aqsa dulu ada mihrabnya. Lah mihrabnya ini dipakai sembunyi atau dipakai si Maryam itu untuk fokus beribadah. Akhirnya dinisbatkan nama Maryam. Maryam itu artinya marbot masjid. Kamakola, marbot masjid, Maryam. Akhirnya dinamakan Maryam karena dia wanita yang berada di dalam Masjidil Aqsa. Nah, disinilah Nabi Isa lah
lahir. Dalam surat At-Tin, wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Ini di sini para ahli tafsir mengatakan Palestina itu penghasil produsen buah minyak zaitun terbaik sedunia itu Palestina. Watin, buah tin itu penghasil buah tin terbaik itu di Damaskus, Suriah. Posisinya itu kalau kita petakan di sini. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 1, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Para ahli tafsir itu mengatakan wahada bu Isa alaihi salam, di tempat inilah termasuk mencakup Masjidil Aqsa Nabi Isa alaihi salam diutus. Nah, hari ini kita lihat yang ada di sosial media, yang ada di HP jenengan, grup WA-nya jenengan, di sini saudara-saudara sesama muslim kita diserang. Lah kenapa kok kita repot-repot bantu saudara kita, bantu orang-orang Palestina diserang? Ngapain sih, kan mereka jauh, kita tidak ada urusan. Masih ada yang berpikir seperti itu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kutila duna malihi aw man kutila duna ahlihi aw duna malihi aw duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena menjaga hartanya, karena menjaga agamanya, karena menjaga keluarganya, karena menjaga agamanya, fahuwa syahid, dia dihitung mati syahid. Oke, kita balik sejarah Indonesia dulu sebentar. Cut Nyak Din itu membebaskan tanah rencong di Aceh, itu berapa ribu korban yang harus dikorbankan untuk mempertahankan tanah Aceh. Satu. Pangeran Diponegoro yang ada di Jawa ini, orang Jawa yang meninggal ketika perang Pangeran Diponegoro itu 200.000 jiwa yang meninggal, orang-orang Jawa. Sesepuh-sesepuh kita yang meninggal itu 200 jiwa untuk mempertahankan tanah Jawa. Yang terakhir Surabaya ketika Bung Tomo memekikkan teriakan takbir. Perang di Surabaya terjadi pada tanggal berapa? Dimulai pada tanggal 22 September, berakhir tanggal 10 November. Nah, ini 22 September sampai dengan 10 November yang paling getol untuk menyerang Belanda. Jadi waktu itu jenengan bisa saksikan di sejarah, Belanda itu ngasih waktu 1 kali 24 jam agar orang-orang Surabaya, Jawa Timur, di situ isinya para santri, kiai, ulama, untuk menyerahkan senjatanya. Wis kowe aja nyerang. Wis kowe aja nyerang, penak-penak. Kata Belanda seperti itu. 1 kali 24 jam tidak ada yang menurunkan senjatanya. Diperpanjang 1 kali 24 jam lagi, ternyata tidak ada yang menyerahkan senjatanya. Akhirnya pada 22 September itu dimulai genosida yang dilakukan oleh Belanda. Nah, dari 22 September sampai dengan 10 November akhirnya pendiri Nahdlatul Ulama sinten? Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat sebuah keputusan yang disebut dengan resolusi jihad. Kenapa? Karena perang ini mempertahankan wilayah Surabaya dan Jawa Timur dan tanah Indonesia pada umumnya. Kebanyakan para santri, para ulama dan umat Islam. Akhirnya 22 September diperingati hari santri, 10 November diperingati hari pahlawan. Lah kalau kita lihat di Gaza, ini tanahnya siapa sih? Tanah ini sinten niki Pak, Bu? Tanah ini sinten niki? Palestina. Ajeng direbut napa mboten? Mereka diserang napa mboten? Mereka diserang, dibasmi, dibombardir, semuanya mereka diserang. Mosok kita membantu aja ndak bisa. Ini saudara sesama muslim kita. Secara sejarah ya seperti itu. Kalau kita mempertahankan tanah dan kehormatan kita di sebuah wilayah, pasti kita akan diserang habis-habisan. Nah, tugas kita hari ini sebagai sesama umat Islam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Minimal mosok ya meh ndongake abot. Ndongake abot napa mboten? Nah, seminimal ya ndongake kan saged. Didoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini mukotamanya karena nanti pembahasan ini sejalur dengan apa yang akan kita bahas. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai masuk melanjutkan ngaji akidah kita. Nah, ini tadi
umat Islam, karena itu konsekuensi kita. Kita terlahir sebagai umat Islam maupun seseorang yang dia menjadi mu'alaf sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, al-ilmu nafyul jahli. Yang kedua, al-yakinu nafyus syakki. Yang ketiga, al-inqiyad tarki. 1, 2, 3, 4. Al-kubulu nafyur raddi. 2, 3, 4, 5. As-sidku nafyul kadab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-ikhlas nafyus syirki. Yang ketujuh, al-mahabbah nafyul baghdha. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua adalah an-nafyu. Isbat itu kita menetapkan, nafyu itu kita meniadakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala untuk berhak disembah. Nah, sekarang konsekuensi kita sebagai umat Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah al-ilmu nafyul jahli. Harus ada ilmu. Maksudnya pripun? Maksudnya adalah ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul-betul kita mengetahui ilmunya. Ilmu apa? Ilmu makna dari 2 kalimat syahadat. Maksud dari al-ilmu nafyul jahli. Kita mengetahui dulu, oh 2 kalimat syahadat itu saya ucapkan, saya lantunkan sebagai syarat kalau saya mau menjadi seorang muslim. Itu disebut an-nafyu nafyul jahli, al-ilmu nafyul jahli. Ilmu menafikan kebodohan. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ilmu, itu kita tidak bisa. Harus ada ilmunya, harus tahu maknanya, harus tahu prosedurnya. Al-ilmu nafyul jahli. Kemudian yang kedua, al-yakinu nafyu syakki. Keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Maksudnya ketika kita sudah mau melafadzkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kita sudah terlahir menjadi seorang muslim, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah harus totali. Tidak ada syak lagi. Syak itu ragu-ragu. Dalam kita proses menjalani kehidupan, terutama yang terakhir dari kecil menjadi seorang muslim, itu harusnya tidak ada syak lagi, keraguan-raguan dalam hati. Lah, keraguan-raguan itu bentuknya banyak. Karena keraguan-raguan itu kalau kita dicabangkan begini, maksudnya nanti su'udoni. Su'udon itu apa su'udon? Prasangka buruk. Karena kita berprasangka buruk, akhirnya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sudah betul-betul tertanamkan kalimat syahadat, terlahir sebagai seorang muslim, al-yakin, sudah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah yang berhak disembah, yakin bahwasanya yang membawa ajaran Islam itu Nabi Muhammad SAW, dan yakin bahwasanya kehidupan semua ini sudah Allah tetapkan garisan takdirnya. Selesai. Kemudian yang kedua, al-inqiyad nafyu tarki. Al-inqiyad itu kita patuh, kita tunduk, dan menghilangkan yang namanya kita meninggalkan. Maksudnya gimana? Al-inqiyad maknanya tunduk dan patuh. Berarti kepada siapa kita tunduk dan patuh? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi kita dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat atau yang terlahir sebagai seorang muslim. Al-inqiyadu nafyu tarki. Betul-betul kita tunduk, patuh.
Berarti kita ijtanibu minal ma'asi minallah. Kita menghilangkan semua kemaksiatan-kemaksiatan dari pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Itu paling minimalnya kita menunjukkan sifat al-inqiyadu ilallah. Kita tunduk dan patuh manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu. Al-ikhlasun nafyu syirk. Kita ikhlas menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bagaimanapun bentuknya, sudah kita ikhlaskan saja. Mau berat, mau susah, mau enak, mau ringan, mau bentuknya gimana, ikhlas. Kita hilangkan yang namanya syirik. Dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sampai meninggal dan tidak bertaubat, itu syirik. Syirik itu artinya menyelisihi, ora gelem nerimo, mencari tandingan. Nah, itu disebut syirik. Makanya lawannya syirik ikhlas. Kita harus ikhlas sama Allah. Apapun itu yang Allah berikan, yang Allah turunkan, yang sedang diujikan kepada kita, ikhlas biar kita terhindar dari syirik. Nah, yang terakhir, al-mahabbatu nafyul baghdha. Al-mahabbah itu rasa cinta menghilangkan kebencian. Kenapa saya mau qodimahi pakai ini? Al-mahabbah rasa cinta kita. Dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya rasa cinta ini tumbuh rasa cinta ini. Kalau hari ini jenengan semuanya sok iri-irinan karo tonggone, sok nesu-nesunan karo sedulure yang sama-sama sholat di masjid yang sama, imame sama, dipertanyakan mana rasa cinta kita? Harusnya rasa cinta kita itu besar kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Apapun permasalahannya, bagaimanapun urusannya, itu sudah menjadi konsekuensi kita. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perintah al-mahabbatu nafyul baghdha. Berikan rasa cinta kepada semua umat Islam. Jadi tidak ada alasan hari ini kita membenci saudara sesama muslim, apapun alasannya. Kecuali memang itu disepakati. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok saudara-saudara kita di Gaza itu dia bisa bisa bertahan? Kalau jenengan melihat mungkin sangat sedih sekali, dibombardir, digempur, bla 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 macam-macam, tapi masih kuat. Dia mengamalkan 7 ini. Kemarin saya dapat kabar Suriah itu dulu sekitar tahun 2000, mungkin 15-an ke bawah atau ke atasan, mungkin nanti bisa dikoreksi, sekitar tahun 2015 Suriah mengalami perang saudara. Perang saudara yang dikomandoi siapa? Namanya Bashar Assad. Karena saya juga pernah hidup di negara yang negaranya itu konflik perang saudara juga. Nah, Suriah itu perang saudara. Jadi orang-orang Syi'i itu Syiah, dia menyerang orang-orang Sunni. Sunni itu ya semacam kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu diserang. Dan hari ini Suriah itu kondisinya masih porak-poranda, masih berantakan, masih belum maju. Tapi Bu, saya dapat kabar orang-orang dari Suriah, Damaskus di sini yang negaranya itu hancur. Pedagang-pedagang kaki lima, ibu-ibu rumah tangga, semuanya itu ngeluarin uangnya. Siti Eding, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang bantu siapa? Bantu Palestina. Karena apa? Karena al-mahabbah, karena rasa cinta. 1, al-yakin, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan sudah menjalankan 7 keharusan kita sebagai umat Islam, insya Allah tali hubungan umat Islam, persatuan umat Islam itu akan terjaga. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan 7 ini? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam 7 konsekuensi itu tadi, itu harus betul-betul kita laksanakan, harus betul-betul kita jalankan. Jangan sampai ada 1 hal pun yang tertinggal. Setelah ini saya akan mulai membahas yang lebih berat lagi. Ini sudah lumayan berat, tapi ini lebih berat lagi. Adanya jam pinten, Mas?
7 lebih toh? Oh iya. Masih jam 7 lebih ya. Kita mulai masuk pembahasan yang agak berat lagi. Apa itu pembahasannya? Kalau ini tadi konsekuensi seorang muslim dengan 7 hal ini, kita mulai masuk ke dalam nawaqidus syahadat. Apa itu nawaqidus syahadat? Pembatal-pembatal kesyahadatan kita. Nah, kalau dalam bahasa lain mungkin ada yang membahasakan dengan nawaqidul Islam atau dengan nawaqidus syahadah atau macam. Nanti setengahnya di pertemuan yang akan datang dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Nawaqidus syahadat. Kalau ini konsekuensi yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan berhadas itu keluarnya min kubulihi au duburihi, keluarnya sesuatu dari lubang depan maupun lubang belakang, itu yubtilu sholah, membatalkan sholat. Dan ada juga dalam permasalahan akidah dengan yang namanya yubtilu syahadat, membatalkan syahadat. Jangan macam-macam. Lah terus gimana Ustadz kalau membatalkan syahadat? Namanya riddah. Riddah itu apa? Bahasa Indonesianya murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam tanpa disengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melaksanakan semua peribadahan, ternyata tidak diterima. Kenapa kok orang diterima? Ternyata selama ini kita sudah riddah. Lah hati-hati. Hal-hal seperti ini perlu kita cermati betul-betul. Yang pertama, pembahasan nawaqidus syahadat ada yang namanya asyirik tadi. Syirik. Syirik itu dosa paling besar, di mana-mana selalu disebut pertama kali karena itu paling bahaya. Syirik mesti sandingannya ikhlas tadi, karena dengan kita ikhlas kita bisa tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah menyelisihi, mencari tandingan dan lain-lain, itu sudah disebut dengan syirik. Dalam Al-Quran sendiri surat An-Nisa ayat 48 Allah menyebutkan innallaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahasanya ini mengancam sekali bahasanya di sini kalau kita lihat secara kaidah bahasa. Innallaha inna wa akhwatiha dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan penegasan-penegasan. Artinya kalau Allah sudah menggunakan kalimat ini betul-betul Allah. Nah, itu maknanya inna wa akhwatiha. Dan di sini Allah menggunakan innallaha, betul-betul Allah. La yakfiru, di sini ada kalimat jazm, maknanya nahyun, tidak. Tidaknya ini tidak bisa diganggu gugat. Sesungguhnya Allah, betul-betul Allah, la yakfiru, tidak akan mengampuni. Kalimatnya itu sudah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Ibaratnya gini, analogi sederhananya gini, jenengan bosnya di sebuah perusahaan, jenengan bos sudah mencukupi semua karyawannya jenengan, sudah mencukupi kebutuhan semua karyawannya jenengan. Tiba-tiba saya sebagai karyawan, saya lebih condong ke salah satu bos yang lain dan saya mengikuti bos yang lain, padahal yang menghidupi kehidupan saya itu jenengan. Gimana rasanya jenengan tahu kalau saya itu lebih royal ke bos yang lain? Sakit napa mboten? Mangkel napa mboten? Tapi bagi Allah tidak. Allah tidak mangkel, Allah tidak marah. Akan tetapi apa? Karena kamu sudah tidak menganggapku sebagai Robmu, Malikun ilahun Rabbun, ya sudah, kamu terima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensi bagi orang yang syirik, yang membuat tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah tidak diampuni. Kalau tidak diampuni ya sudah, khalidina fiha abada, dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah asyirku, termasuk di sini. Oh ini penghapusnya. Disebut di paket nawaqidus syahadat. Yang pertama itu adalah asyirku. Asyirku. Dalam surat An-Nisa tadi ayat 48
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Di situ ada footnote-nya, tambahannya, ada catatan kecil termasuk adzabhu li ghairillah. Yang termasuk syirik itu apa? Satu, adzabhu li ghairillah. Kemudian yang kedua, an-nadru li ghairillah. Apa sih maksudnya adzabhu li ghairillah wa nadru li ghairillah? Satu, kita menyembelih sesembelihan yang halal. Entah sapi, entah kambing, entah ayam, ataupun unggas-unggas yang dihalalkan li ghairillah, tanpa menyebut asma Allah. Kalau kita menyembelih hewan sesembelihan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap menyelisihi Allah dan kita seakan-akan membuat tandingannya untuk Allah. Yang kedua, an-nadru li ghairillah, kita bernadar kepada selain Allah. Nadar itu kita berjanji, janji dalam hal kebaikan. Saya kalau tahun depan menikah, nanti satu masjid Lawean akan saya traktir bakso, misalnya gitu kan. Karena saya juga belum menikah. Tahun depan, kalau saya tahun depan menikah, satu masjid Lawean jamaah ini saya traktir bakso semuanya. Itu namanya nadar. Tapi nadarnya ke siapa? Kepada Allah. Ya Allah, kalau saya tahun depan nikah, satu masjid Lawean akan saya traktir bakso. Kalau ternyata kejadian tahun depan saya nikah dan saya tidak mentraktir bakso satu jamaah itu, saya kena pasal. Saya dosa. Nanti ada kafaroh, maksudnya bab fikih, kafaroh bagi orang yang nadar tidak menjalankan nadarnya bla 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 bla. Itu. Tapi kalau saya nadar, tapi nadarnya begini, Mbah, dongakno yo Mbah, tahun ngarep aku meh rabi, nek tahun ngarep rabi engko kabeh tak jajakke bakso, bukan kepada Allah. Bukan ya Allah kalau tahun depan engkau berikan rizki saya menikah, saya akan bla 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 bla. Bukan, tapi Mbah, Pak, Bu, Pak D, Bude, aku meh ngomong, apa le? Aku tahun ngarep dongakno rabi, nek tahun ngarep aku rabi, kabeh tak jajakke bakso. Itu namanya an-nadru li ghairillah. Kita bernadar, kita berjanji kepada selain Allah. Tak boleh. Janji apapun itu bentuknya harus semua itu kepada Allah. Sesembelihan apapun itu bentuknya harus kepada Allah. Itu disebut dengan syirik. Membuat sesandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor satu. Nomor dua, nawaqidul Islam yang kedua, pembatal keislaman yang kedua disebutkan adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Man ja'ala bainahu wa bainallahi. Enggak sih kita tawasul? Boleh. Tawasulnya pakai apa? Baca Quran agar semua hajat saya dibereskan? Boleh. Tawasul saya dengan mengunjungi ulama, sesepuh, orang-orang yang saya percayai untuk minta doakan, bukan minta doa. Minta tolong saya punya hajat demikian, minta tolong bantu doakan saya melalui doa jenengan sampaikan kepada Allah. Nah, itu wasilah, tawasul boleh. Tapi ada tapinya, kalau kita bertawasul, berwasilah kepada selain Allah. Contoh, di sini ada masjid, ada jamaah, ada ustadz, ada semuanya. Kita bisa tawasul di sini, minta tolong di sini. Kalau saya minta doa di sini, insya Allah jenengan kemungkinan terkabul doanya itu tinggi. Tapi saya malah pergi ke Gunung Lawu. Saya ndaki Gunung Lawu. Saya ke sana. Saya minta doa di sana. Dengan alasan saya pengen sesuatu yang lebih spiritualnya itu lebih kerasa. Saya minta ke Gunung Lawu. Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam hal yang harus kita penuhi di sana. Itu disebut dengan kita mempunyai wasilah-wasilah lain kepada selain Allah. Nah, itu tidak boleh. Bahaya. Jangan deket-deket hal demikian. Beda nggih? Saya jelaskan sekali lagi. Kita ziarah kubur. Menziarahi kubur orang soleh, orang tua atau siapapun itu boleh. Dengan niat kita menziarahi, mendoakan nggih, bukan meminta doa, mendoakan. Itu boleh. Itu kita tawasul, kita anggap itu sebuah amal kebaikan.
Saya mau ziarahi orang tua saya karena orang tua saya sudah tidak ada, dengan maksud saya menziarahi orang tua saya atau saya menziarahi ustadz, kiai atau habib yang sudah meninggal, semoga dengan wasilah saya datang ke sana, Allah melihat perjuangan saya dan Allah mengabulkan doa saya, itu wasilah, boleh. Tapi kalau kita ujuk-ujuk ke kuburan, Bu, aku pengen mobil, pengen motor, Ibu, ya salah, ya tidak bisa. Yaitu bukan minta ke Allah tapi minta ke kuburan. Nah, yang dipermasalahkan tuh itu. Kalau kita mintanya kepada Allah tapi kita melakukan wasilah. Wasilah itu apa saja? Jenengan misalkan pengen punya ratusan juta miliar misalkan. Datang ke majelis hari ini, setiap hari Sabtu pekan kedua saya pokoknya ngaji karo Ustadz Afif. Jenengan rutin. Itu wasilah, boleh. Apapun wasilahnya selagi tidak menyelisihi Allah Subhanahu wa taala disebut wasilah. Tapi kalau kita menjadikan wasilahnya itu tujuan, ya sudah, nawakidus syahadat. Syahadat kita batal dan kita harus mengulangi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 2 saja ternyata, tak kira tadi cukup sampai 5, 2 mawon. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah menjadikan di antara kita dan di antara Allah Subhanahu wa taala itu wasilah, itu membatalkan syahadat kita dan kita menjadi orang-orang murtad. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan pertemuan yang akan datang. Makanya kalau bisa ngajinya istiqomah biar runtut, biar tidak ketinggalan jejaknya. Ngoten nggih?